Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan kembali membahas film yang beradrenalin tinggi. Film ini berjudul The Tomorrow War yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Film ini disutradarai oleh Chris McKay, dibintangi oleh Chris Pratt, J.K. Simmons, dan Yvonne Strahovski. Tak usah panjang lebar lagi karena editornya males kalau intronya kepanjangan. Inilah alur cerita film The Tomorrow War. Di bulan Desember tahun 2022, seorang pensiunan tentara yang saat ini menjadi guru biologi yang bernama Daniel mendapat telepon dari pemerintah mengenai pengumuman perekrutan tim peneliti Angkatan Darat. Sebuah pekerjaan yang sangat Daniel idam-idamkan. Sementara istri Daniel, Amy, dan anaknya, Muri, mempersiapkan acara malam Natal sekaligus nonton final Piala Dunia 2022 bareng di rumah. Namun ternyata lamaran Daniel ditolak karena Daniel tidak memiliki pengalaman yang cukup. Hal ini membuat Daniel lumayan depresi. Daniel selamanya akan tetap menjadi seorang guru biologi. Daniel pun kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah yang murung. Putrinya, Muri, menyemangati Daniel dengan berkata kalau Muri ingin menjadi seorang ilmuwan yang pintar seperti ayahnya. Daniel dan keluarganya melihat pertandingan final Piala Dunia di televisi bersama-sama. Sementara itu, di Qatar, tempat pertandingan berlangsung, tiba-tiba muncul kilatan cahaya aneh di tengah-tengah lapangan. Dari dalam cahaya itu, keluar sekelompok pasukan bersenjata. Mereka adalah manusia yang mengaku dari masa depan. Pasukan itu memberitahu kalau 30 tahun yang akan datang, bumi diserang oleh ras alien yang sangat kuat. Dan saat itu, manusia hampir musnah dari muka bumi. Pasukan itu meminta bantuan manusia di tahun 2022 untuk dikirim ke masa depan membantu pertempuran melawan alien. Ini adalah harapan terakhir umat manusia di masa depan. Sejak saat itu, fasilitas portal waktu menuju masa depan pun dibangun. Setiap minggunya dikirim ribuan tentara dari seluruh penjuru dunia ke masa depan untuk membantu pertempuran. Setelah seminggu, pasukan itu akan kembali ke tahun 2022. Namun ternyata hanya sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup. Karena sangat sedikit tentara yang memenuhi persyaratan dikirim ke masa depan, pemerintah dunia menetapkan wajib militer bagi warga sipil yang memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Sejak saat itu, ribuan warga sipil dikirim ke masa depan untuk membantu peperangan. Dan hasilnya sama saja, setelah seminggu hanya sedikit orang yang berhasil selamat kembali ke tahun 2022. Hal ini memicu kepanikan massal di seluruh dunia. Hal ini membuat Muri tidak bisa tidur. Dia takut ayahnya akan dikirim ke masa depan. Muri tidak ingin kehilangan ayahnya. Daniel lalu memeluk putrinya itu dengan erat dan berkata semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, saat sedang mengajar biologi di sekolah, hampir semua siswanya tidak ada yang memiliki semangat untuk belajar. Daniel pun menghentikan pelajaran. Daniel bertanya apakah muridnya ingin membahas hal yang lain. Seorang siswa yang bernama Martin mengangkat tangannya, namun Daniel tidak menghiraukan Martin karena Martin selalu ingin membahas tentang gunung purba. Martin adalah maniak pecinta gunung. Murid yang lain lalu bertanya, kenapa mereka masih saja belajar, sedangkan mereka tahu kalau 30 tahun lagi manusia akan musnah diserang oleh alien. Daniel menjawab kalau mereka harus tetap belajar karena di masa depan masih dibutuhkan banyak ilmuwan yang mungkin bisa menemukan bagaimana caranya mengalahkan alien-alien itu. Daniel kemudian mendapat pesan kalau dirinya terpilih ikut wajib militer. Daniel pun langsung pergi menuju pangkalan militer untuk melakukan tes. Di dalam pangkalan militer, Daniel menjalani serangkaian tes. Setelah di-scan, seorang petugas tidak sengaja memberitahu kalau Daniel akan meninggal 7 tahun lagi. Namun mereka menolak memberitahu penyebabnya. Ternyata, Daniel memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Mereka lalu memasangkan sebuah alat di lengan Daniel. Alat itu akan membantu proses teleportasi ke masa depan dan kembali ke tahun 2022. Selain itu, alat itu juga ditanamkan alat pelacak. Daniel tidak bisa kabur dari tugas ini.
Daniel kemudian diberi kesempatan 1 hari untuk mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya. Daniel langsung menemui istrinya yang sedang bekerja sebagai psikolog membantu orang-orang yang selamat dari masa depan. Kebanyakan dari mereka mengalami depresi yang sangat berat. Daniel memberitahu kalau dia terpilih menjalani wajib militer selama seminggu pergi ke masa depan. Amy tidak ingin Daniel pergi karena itu sangat berbahaya. Hanya sedikit orang yang berhasil pulang. Orang-orang itu pun kebanyakan menjadi gila. Amy meminta Daniel meminta bantuan seseorang yang bisa melepaskan gelang besi di tangannya. Daniel ternyata kenal satu orang yang mungkin bisa, namun sudah lama dia tidak menemui orang itu. Daniel lalu berkendara menuju sebuah bengkel pesawat swasta. Daniel masuk ke dalam hanggar. Di dalamnya, Daniel bertemu dengan seorang pria. Orang itu adalah James, ayah Daniel sendiri yang saat ini menjadi tukang servis pesawat terbang. Ini adalah kali pertama mereka bertemu sejak 20 tahun lamanya. James mengerti tujuan Daniel datang meminta bantuan melepaskan gelang besi di tangannya. Kebetulan, James pernah beberapa kali dimintai bantuan orang untuk melepaskan alat itu. Daniel lalu bertanya, kenapa dahulu ayahnya pergi meninggalkan ibunya dan dirinya begitu saja. Terjadi ketegangan di sini. James menjawab setelah pulang dari tugas bertempur di Vietnam, James mengalami trauma yang sangat berat. James tidak ingin dirinya yang depresi sampai mencelakai keluarganya. Namun alasan James itu tidak bisa diterima oleh Daniel. Daniel menuduh ayahnya sebagai pengecut yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Daniel yang marah tidak jadi meminta bantuan melepaskan gelang besi. Daniel memutuskan akan menerima keputusan pemerintah untuk dikirim ke masa depan. Daniel pun pulang ke rumah memberitahu istrinya kalau dia akan tetap pergi ke masa depan. Daniel kemudian menemui putrinya, Muri, yang sedang bermain di halaman. Mengetahui ayahnya akan dikirim ke masa depan, wajah Muri langsung terdiam. Muri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Daniel memberitahu Muri kalau semuanya akan baik-baik saja. Daniel berjanji minggu depan dia akan pulang hidup-hidup. Daniel pun kembali ke pangkalan militer. Seorang petugas memberitahu titik kelemahan alien yang akan mereka lawan adalah leher dan perutnya. Petugas lain kemudian memberitahu jika mereka sudah genap seminggu ada di masa depan, maka gelang yang mereka pakai otomatis akan membawa mereka kembali ke masa kini. Saat sedang berbaris, Daniel berkenalan dengan seorang peneliti yang bernama Charlie dan seorang tentara yang bernama Dorian yang juga terpilih untuk dikirim ke masa depan. Daniel dan Charlie mendapat informasi kalau Dorian ternyata sudah pernah pergi ke masa depan sebanyak 2 kali. Dorian juga pernah memotong cakar alien dan dia jadikan kalung sebagai souvenir. Setelah mengamati sekitar, Daniel dan Charlie sadar kalau ternyata yang terpilih adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Alasannya adalah mereka harus sudah mati 30 tahun yang akan datang agar nanti setelah melompat ke masa depan mereka tidak bertemu diri mereka sendiri yang sudah tua agar tidak terjadi paradoks. Seseorang kemudian bertanya, kenapa petugas tidak mengirim mereka ke tahun sebelum para alien menyerang bumi dan mencegah hal itu terjadi. Petugas menjelaskan kalau mereka hanya bisa melompat di tahun di mana sudah terbangun tower lompatan waktu atau Jamling, yaitu di saat ini yang baru saja dibangun dan 30 tahun di masa depan. Sedangkan waktu terus bergerak maju, begitupun di masa depan. Petugas memberitahu alien yang akan mereka hadapi bernama White Spike yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya. Malam harinya, sirine dibunyikan, semua orang pun bersiap-siap. Petugas memberitahu di masa depan laboratorium terakhir yang meneliti White Spike sedang diserang. Mereka harus cepat. Jamling pun dinyalakan. Semua orang merasa gugup, namun Daniel mencoba untuk tenang karena dia sudah pernah menjadi tentara. Pasukan itu pun mulai dikirim menuju masa depan. Namun ternyata di ruang kontrol terjadi kerusakan. Ternyata orang-orang itu dikirim ke masa depan namun berjatuhan dari langit. Beruntung Daniel terjatuh tepat di kolam renang. Mereka yang terjatuh di kolam renang berhasil selamat, sementara yang lain langsung tewas dan luka-luka setelah terjatuh dari ketinggian. Daniel, Charlie dan beberapa orang yang selamat melihat keadaan bumi yang sudah porak-poranda.
Dari alat komunikasi, terdengar suara komandan memerintahkan Daniel dan yang lain menuju laboratorium terakhir di gedung dekat mereka untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di sana tepat waktu, karena kota itu akan dibom sebentar lagi. Daniel dan yang lain pun langsung bergerak menjalankan misi penyelamatan ini. Mereka berjalan mengendap-endap menuju lokasi laboratorium yang dimaksud. Sesampainya di dalam laboratorium, situasi terlihat sangat kacau. Daniel terkejut saat melihat mayat para peneliti tergantung di langit-langit. Tidak ada satupun orang yang selamat di laboratorium ini. Komandan kemudian menyuruh mereka mengambil sampel penelitian dan bergegas pergi dari dalam laboratorium. Di tempat lain, pesawat-pesawat pembom mulai diterbangkan menuju kota. Setelah semua sampel diambil, mereka pun bergegas keluar. Saat sedang berjalan keluar, dari atas terlihat beberapa White Spike yang memperhatikan mereka. White Spike itu langsung menembakkan duri. Mereka pun langsung kabur berusaha menghindari kejaran White Spike. Punggung White Spike kebal tembakan. Satu-satunya titik kelemahan White Spike adalah perut dan lehernya. Setelah keluar dari dalam gedung, mereka bergegas berlari menuju kendaraan yang menjemput mereka. Tiba-tiba muncul White Spike menyerang kendaraan-kendaraan itu. Mereka pun terpaksa berlari menghindari kepungan White Spike. Di saat yang sama, pesawat pembom mulai menjatuhkan bom di penjuru kota. Daniel dan yang lain tidak sengaja terjatuh ke dalam terowongan bawah tanah. Beberapa orang tidak selamat di pertempuran ini. Mereka yang terluka menyuruh Daniel untuk kabur menyelamatkan sampel penelitian. Di atas, pesawat pembom kemudian kembali meledakkan seluruh kota. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam barak militer. Daniel dan Charlie selamat dalam misi ini. Daniel dan Charlie lalu mendekati Dorian yang sedang menyendiri. Dorian merasa apa yang mereka lakukan saat ini sia-sia. Manusia akan tetap punah. Daniel pun kembali bertanya, jika Dorian merasa semua ini sia-sia, kenapa dia kembali ikut misi ini bahkan sampai 3 kali? Terus apa artinya kalung cakar White Spike yang dia kenakan itu? Dorian menjawab kalau kalung itu dia kenakan bukan untuk gaya-gayaan. Dorian ternyata mengidap kanker parah. Dia divonis mati 6 bulan lagi. Dorian tidak takut mati, hanya saja dia ingin kematiannya tidak sia-sia. Daniel kemudian dipanggil oleh komandan militer yang tadi memberinya perintah. Secara mengejutkan, ternyata komandan militer ini adalah Muri, putrinya sendiri yang saat ini sudah dewasa. Daniel terkejut melihat putrinya kini menjadi wanita yang tangguh. Saat ini, selain menjadi komandan, Muri adalah seorang ilmuwan bioteknologi. Daniel sangat bangga dengan putrinya itu. Namun Muri tidak ingin terbuai nostalgia. Muri ingin Daniel fokus pada misi khusus yang akan dia berikan pada Daniel. Karena diramalkan seminggu ke depan, spesies manusia akan musnah dari muka bumi. Muri lalu memperlihatkan gambaran White Spike betina di dalam sarangnya. Muri berhasil menciptakan racun yang bisa membunuh pejantan di sarang itu. Namun ternyata White Spike betina bisa kebal terhadap racun. Muri dan timnya akan menangkap White Spike betina itu hidup-hidup untuk diteliti. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Mereka pun mulai bergerak. Di dalam helikopter, Muri bercerita, 3 tahun lalu White Spike pertama kali terlihat di tempat ini, yaitu Rusia bagian utara. 3 tahun kemudian, White Spike sudah menguasai segala penjuru dunia. Daniel pun terkejut mengetahui perkembangan White Spike yang sangat cepat. Daniel kemudian berkata, saat dipasangi gelang besi, petugas memberitahu kalau Daniel akan meninggal 7 tahun setelah pulang dari misi ini. Daniel bertanya mengenai keadaan keluarganya sebelum dia meninggal. Muri mengiyakan kalau itu adalah hari terakhir dia melihat Daniel. Namun Muri menolak memberitahu kejadian sebelum Daniel meninggal. Mereka pun sampai di salah satu sarang White Spike. Pasukan di bawah berhasil menjebak White Spike betina di dalam lubang. Namun ternyata White Spike betina itu terlalu kuat. Monster itu berhasil membunuh beberapa pasukan. Muri pun memutuskan turun untuk membantu. White Spike betina itu terus-terusan mengamuk. Melihat dari luar banyak monster bergerak mendekat, Daniel pun ikut turun. Daniel membantu Muri memancing White Spike betina dimasukkan ke dalam kandang. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil. Mereka pun bergegas membawa monster itu menuju markas. Dari belakang, ratusan White Spike mengejar mereka.
Daniel dan Muri bergegas naik ke dalam mobil dan melesat pergi. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri menuju pantai. Setelah Muri menyalakan flare gun, Muri berkata dia tidak ingin Daniel membahayakan dirinya sendiri. Karena hal itu akan mengacaukan rencana Muri. Muri ingin Daniel tetap hidup apapun yang terjadi. Namun Daniel sebagai seorang ayah tidak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Muri lalu bercerita, sepulangnya dari masa depan, Daniel yang depresi pergi meninggalkan Muri dan ibunya. Saat Muri berusia 14 tahun, Daniel dan ibunya bercerai. Saat Muri berusia 16 tahun, Muri mendapat kabar kalau Daniel mengalami kecelakaan mobil. Muri ada di rumah sakit melihat detik-detik ayahnya itu meninggal dunia. Muri tidak ingin semua itu terjadi. Muri ingin ayahnya selalu ada di sisinya. Sebuah helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua. Helikopter itu membawa mereka ke pangkalan militer di tengah lautan sekaligus tempat Tower Jamling berada. Sesampainya di sana, Muri langsung memulai penelitian mencari racun yang bisa membunuh Whitespec betina. Semalaman, Muri melakukan ribuan tes sendirian. Muri kemudian memberitahu rencana yang akan dia lakukan. Nanti, setelah Muri berhasil menemukan racun itu, Muri akan memberikan racun itu pada Daniel yang akan kembali ke masa lalu besok siang. Muri ingin Daniel memperbanyak racun itu dan memusnahkan Whitespec sebelum semua ini terjadi. Daniel sadar ini adalah misi bunuh diri bagi Muri. Namun Daniel akan melindungi Muri apapun yang terjadi. Muri pun akhirnya berhasil menemukan racun yang efektif. Di saat yang sama, Whitespec betina itu tiba-tiba terbangun. Dari luar, terlihat jutaan Whitespec bergerak menyerang markas. Muri dan Daniel pun bergerak menuju helikopter untuk menyelamatkan diri. Namun jutaan Whitespec berhasil mencapai markas. Monster-monster itu menyelamatkan Whitespec betina yang sebelumnya ditahan. Di luar, Daniel dan Muri bertarung melawan Whitespec yang mengepung mereka. Muri pun terkena tembakan di perutnya. Sementara itu, satu-satunya helikopter yang tersisa pergi karena diserang oleh Whitespec. Terjadi ledakan yang dahsyat di dalam markas. Muri yang tidak bisa bergerak lagi berterima kasih pada Daniel. Muri sangat bahagia bisa kembali bertemu ayahnya setelah sekian lama. Muri lalu menyerahkan racun yang barusan dia temukan pada Daniel. Muri ingin Daniel memastikan semua ini tidak terjadi. Tiba-tiba, Whitespec betina muncul menarik Muri. Daniel yang ingin menolong Muri, ternyata waktunya telah habis. Daniel pun kembali ke masa lalu bersama beberapa orang yang selamat. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam markas militer. Daniel menyerahkan racun kepada petugas dan menyuruh mereka menggandakan racun itu dalam jumlah yang banyak. Namun petugas memberitahu kalau Jamling di masa depan telah hancur. Mereka tidak bisa mengirim siapapun ke masa depan lagi. Semua telah berakhir. Daniel melihat Charlie yang juga selamat kembali ke masa lalu bersamanya. Setelah keluar dari pangkalan militer, Daniel langsung disambut oleh istrinya. Setelah sampai di dalam rumah, Daniel langsung memeluk Muri dengan erat. Daniel tidak ingin kehilangan putrinya itu. Daniel kemudian bercerita pada Amy, di masa depan dia bertemu dengan Muri yang sudah dewasa dan menjadi komandan militer sekaligus peneliti yang hebat. Daniel mendapatkan racun yang diciptakan oleh Muri. Namun Daniel bingung harus diapakan racun itu. Sedangkan serangan pertama terjadi di Rusia di tahun 2048. Dan susahnya lagi, tidak ada satupun catatan ataupun rekaman satelit mengenai kapan turunnya pesawat alien di tahun-tahun itu. Amy lalu berkata, bagaimana jika alien itu ternyata sudah ada di bumi sebelum tahun 2048? Atau bahkan mereka sudah ada di sini sejak dahulu kala? Daniel pun memiliki ide. Daniel menemui Dorian yang sedang minum di dalam bar. Daniel meminjam cakar di kalung Dorian untuk diteliti karena Daniel memiliki ide untuk menyelamatkan dunia. Mereka meminta bantuan Charlie untuk meneliti cakar itu. Charlie menemukan sampel abu vulkanik yang berasal dari Cina di dalam cakar itu. Hanya pakar gunung berapi yang bisa menjelaskannya. Daniel pun mengajak yang lain ke sekolah tempat dia mengajar. Daniel bertanya pada Martin, kenapa abu vulkanik dari Cina bisa mempengaruhi cakar alien yang berasal dari Rusia. Martin bercerita bahwa dahulu kala pernah terjadi letusan gunung Changbai yang sangat dahsyat di tahun 946 sebelum Masehi. Abu ledakan gunung itu menyelimuti separuh bumi.
dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur di dalam es. Martin lalu memperlihatkan gletser terbesar di Rusia yang masih menyimpan abu vulkanik di kedalaman 400 meter. Daniel dan Charlie pun sadar selama ini para alien itu sudah ada di bumi. Mereka pasti bersembunyi di bawah gunung es. Daniel langsung menemui Menteri Pertahanan, meminta bantuan untuk mengirimnya ke Rusia untuk meneliti apakah teorinya tentang alien yang sudah ada di bumi benar atau salah. Namun Menteri Pertahanan menolak mentah-mentah karena semua negara saat ini sedang mengalami krisis. Apalagi Rusia adalah musuh Amerika. Mereka tidak bisa sembarangan melakukan misi di sana. Daniel pun memiliki ide lain. Daniel menemui ayahnya, James. Daniel meminta bantuan James untuk terbang diam-diam menuju Rusia. Daniel yakin para alien sedang bersembunyi di sana. Tanpa pikir panjang, James bersedia membantu Daniel. Mereka pun bersiap-siap. Petugas yang dimintai bantuan menggandakan racun juga ikut dengan membawa beberapa koper racun. Mereka langsung terbang menuju Rusia bagian utara. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di gletser yang dimaksud. Rombongan itu menyusuri gletser mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, mereka melihat elektronik di kendaraan terjadi gangguan. Kompas pun tidak berfungsi. Itu artinya ada medan magnet yang sangat kuat di bawah mereka. Setelah salju diledakkan, mereka bergegas turun memasuki celah gua salju. Di dalamnya, ternyata benar, mereka melihat sebuah pesawat alien yang terjebak salju. Daniel pun berkata jika mereka masuk, ada kemungkinan tidak akan keluar hidup-hidup. Daniel mempersilahkan timnya untuk pulang dan memberitahu dunia bahwa ada pesawat alien di sini. Namun di sini, James dan Charlie merasa birokrasi dunia akan sangat lambat mengatasi hal ini. Bisa jadi White Speck akan keburu muncul sebelum bisa diatasi. Mereka tidak punya waktu sebanyak itu. Mereka pun sepakat untuk masuk guna menyelamatkan masa depan umat manusia. Daniel dan yang lain akan masuk, sementara Charlie dan James akan berjaga di luar. Jangan sampai ada White Speck yang lolos pergi keluar. Saat sedang menelusuri pesawat alien, Daniel sadar kalau alien yang mengendarai pesawat ini telah tewas membeku. Alien-alien ini sepertinya tidak sengaja mendarat di bumi. Dan White Speck sendiri adalah hewan rekayasa genetika atau senjata yang digunakan alien untuk menyapu habis kehidupan sebuah planet. Mereka lalu menemukan ruangan di mana terdapat beberapa White Speck yang sedang tertidur. Daniel dan yang lain mulai menyuntikkan racun ke beberapa White Speck itu. Dan berhasil, racun itu membunuh mereka. Namun aksi ini membuat beberapa White Speck yang lain bangkit dan keluar dari sarangnya. Dorian menyuruh Daniel pergi keluar mengejar White Speck yang kabur. Di luar, Charlie dan James menembaki beberapa White Speck yang mencoba kabur. Di dalam pesawat, pasukan itu menemukan sarang White Speck yang lebih banyak lagi dan mulai menetas. Dorian pun memilih meledakkan pesawat itu. Terjadi ledakan yang sangat besar. Di luar, Daniel berhasil selamat. Daniel bertemu dengan James dan Charlie. James memberitahu satu ekor White Speck berukuran besar berhasil kabur. Itu adalah White Speck betina. Daniel dan James langsung menelusuri jejak makhluk itu. Mereka berdua berhasil menemukannya. Mereka pun memancing makhluk itu dengan boneka salju. Beberapa kali mereka menembaki makhluk itu, namun White Speck malah mengamuk dan menghilang di antara tumpukan salju. Saat sedang mengawasi sekitar, tiba-tiba White Speck kembali muncul, menyerang mereka. Daniel dan James berhasil menyerang kedua mata White Speck itu. Mengetahui White Speck itu buta, Daniel dan James memancing White Speck itu ke pinggir jurang. Daniel memasukkan racun ke dalam mulut White Speck dan menendangnya. White Speck itu pun terjatuh dan hancur. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Daniel pulang ke rumah mengajak James. Daniel ingin James bertemu dengan cucunya, Muri. Daniel memastikan akan selalu ada melindungi keluarga ini selamanya. Dan berakhirlah alur cerita film The Tomorrow War ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah banyak-banyaklah beribadah. Karena jangan-jangan saat ini sudah ada alien yang bersembunyi bersiap membantai kalian. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Rawr.